Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda baik-baik saja bersama dengan keluarga Anda, dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara membahas tentang tim senior kita dalam persiapan menghadapi friendly match atau FIFA Match Day pada tanggal 25 dan 28 Maret yang akan datang. Persiapan itu sudah dilakukan nantinya mulai tanggal 20. Tanggal 20 Maret ini TC itu berlangsung. Semua pemain akan dikumpulkan, ada 28 nama pemain yang dipanggil oleh STY dan masuk dalam list PSSI. Itu berbarengan, ya kalau nggak salah ini dengan TC juga dari tim U20. Karena tim U20 ini kan akan melakukan TC mungkin 9-10 hari lah sebelum mereka pada awal April nanti menuju ke Korea untuk TC jangka panjang, persiapan juga menghadapi putaran final Piala Dunia U20 di mana kita sebagai tuan rumah. Itu tim U20 kita. Tapi yang saat ini yang menjadi fokus bagi STY adalah menyelesaikan laga FIFA Match Day tanggal 25 dan 28 Maret itu menghadapi Burundi. Nah, ada pemain yang sebelumnya tadinya digadang-gadang bisa masuk, tapi kemudian namanya tidak ada bahkan dalam list yang dikeluarkan dari 28 nama itu. Ya. Orang ingin melihat penampilannya yang sedang bagus bersama dengan klubnya di Liga 1, tapi akhirnya namanya tidak masuk. Siapa dia? Ya, seperti yang ada di belakang di TV saya, ya, fotonya atau gambarnya. Stefano Yance Lillipali, itu nama lengkapnya, yang biasa dipanggil dengan Vano. Ini pemain sebenarnya sudah berusia 33 tahun. Dia lahir pada 10 Juni 1990, dan mungkin menjadi salah satu pemain yang paling tua nantinya akan bermain melawan Burundi. Di samping juga ada Fakhrudin, Arianto kapten ke-11. Kalau Jordi kan Ahmad itu pemain naturalisasi juga yang 30 tahun. Tapi Vano ini sudah 33. Tapi penampilan dia masih oke, masih bagus. Buktinya sampai saat ini dengan Borneo dia salah satu elemen penting bermain di Borneo, ya. Dan dia sudah mencetak 7 gol bersama dengan Borneo. Ada 8 assist yang dibuat oleh Vano. Jadi mungkin salah satu pemain paling banyak memberikan assist di Liga 1 adalah Vano ini. Ya, sehingga saya pikir layak kalau dia berada di tim nasional. Di tim asuhan STY. Sayang memang kalau dia tidak ada. Seperti di awal-awal pengumuman itu namanya tidak ada sehingga banyak penggemar sepak bola, apalagi yang mungkin pencinta sepak bola dari Borneo ini melihat bahwa dia pantas untuk bisa masuk ya dalam list. Dan ternyata dia dipanggil ketika Egy memang tidak bisa bermain karena ketika Egy masuk juga namanya kan akan dipertanyakan. Ini pemain lagi cedera kok tiba-tiba masuk namanya. Makanya kan pelatih dari Dewa juga memprotes ini. Ya dia meminta bahwa Egy jangan dibawa, jangan disertakan. Dari Kring ya, dari Dewa pelatihnya. Dan akhirnya diikuti bahwa Egy dicoret. Barulah nama Vano masuk. Namun bagi Vano ini sebenarnya untuk bermain di tim nasional itu bukan suatu hal yang baru. 2016 aja dia sudah masuk di Piala AFF, 2018 di Piala AFF. Bahkan Luis Mia itu memanggil nama dia, masuk di antara tim U22 atau U23 yang satu sedang dipersiapkan di Asian Games kita sebagai tuan rumah, dan ada 3 pemain senior kan yang dipanggil. Nah, salah satu adalah Vano dan Beto yang juga baru saja dinaturalisasi saat itu, ya di 2018. Beto Gonçalves masuk sebagai striker dan Vano yang ada di sana. Satu lagi kiper Andritani ya, kiper Persija. Dari semua pemain muda mereka bertiga yang senior yang disisipkan oleh Luis Mia dalam pertandingan di Asian Games. Dan disinilah Vano menunjukkan kehebatan dia. Dia mencetak itu ada 3 gol di sana. Ya, ada assist yang bagus. Pertandingan pembukaan melawan Taiwan aja ketika menang 4-0, dia luar biasa. Mencetak 2 gol dan 1 assist. Satu assistnya dia itu keren terhadap Beto Gonçalves. Gol kedua ya. Karena Stefano yang membuat gol pertama dengan sundulan kepala ke gawang Taiwan. Sebelum ada gol kedua dia di babak kedua itu luar biasa. Lewat tendangan bicycle kick. Tendangan salto membelakangi gawang lawan dan menggetarkan gawang Taiwan. Itu tidak bisa dilupakan oleh Vano. 2 gol 1 assist ya, bersama dengan tim nasional. Makanya begitu habis pertandingan kan dia mengambil bola, dia simpan bolanya. Mungkin ada sampai sekarang bagi dia. Karena kenang-kenangan buat Vano. Dan dia juga menjadi pencetak gol untuk menyamakan kedudukan saat main di fase knockout. Ya sayang kita nggak ke semifinal karena terganjar oleh Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab bisa menang dengan adu penalti. Nah, Vano ini ketika ketinggalan dengan 2-1 saat itu, dia mencetak gol penyama kedudukan di masa krusial injury time untuk 2-2. Memaksa adu penalti dan kita kalah. Hampir saja kita bisa lolos. Wah, ini kejutan besar tentunya kalau kita bisa berada di semifinal. Tapi penampilan kita di Asian Games bersama dengan Luis Mia itu oke. Bagus.
Jadi itu, saya bilang, Vano ini bukan suatu hal yang baru ketika dia di tim nasional. Makanya STY itu memanggil dia pada tahun yang lalu ketika menghadapi Bangladesh dalam sebuah pertandingan friendly match. Nama Vano ada, dimainkan. Walaupun dia tampil kurang begitu bagus, tapi namanya dia masuk. STY memberikan kesempatan lagi bagi dia. Di bulan Juni tahun lalu, dia masuk dalam list pemanggilan nama pemain untuk menuju ke Piala Asia putaran ketiga. Ya, di mana kita tahu bersama bahwa Indonesia lolos sebagai salah satu runner-up terbaik di antara 5 runner-up yang lolos ke putaran final Piala Asia. Karena juaranya di grup itu adalah Yordania. Nah, kita berada di grup yang berat, ada Kuwait, ada Yordania, dan ada Nepal memang. Dan kita menang di pertandingan pertama melawan Kuwait dengan 2-1. Kuwait sebagai tuan rumah yang diunggulkan. Vano langsung dimainkan dalam starting 11. Jadi 11 pemain pertama dia ada sebagai pemain yang dipercayakan oleh STY. Ya, kita menang. Nah, pertandingan kedua lawan Yordania kita kalah 1-0. Kita bermain bagus juga. Tidak mudah untuk bisa memberikan perlawanan terhadap Yordania. Dan Vano bangkit dari bangku cadangan sebagai super sub memang. Tapi dia main. Hanya melawan Nepal dan dia tidak main. Ketika kita menang 7-0, ya, Vano memang ada di bangku cadangan. Tidak dimainkan oleh STY. Jadi itu laga terakhir dia bermain di kualifikasi ya, putaran ketiga Piala Asia. Membawa tim ini lolos. Yang sebenarnya itu bermain di Piala Asia di pertengahan tahun ini. Ya, di tanggal 16 Juni sampai 16 Juli. Tapi diundur ke bulan Januari 2024. Karena Qatar sebagai tuan rumah. Qatar kan baru selesai menjadi penyelenggara Piala Dunia. Piala Dunia di mana Argentina juara. Nah, ketika mereka menjadi tuan rumah, seluruh stadion yang dipakai di Piala Dunia itu akan dipakai untuk Piala Asia. Nah, mungkin pemain-pemain kita bisa merasakan itu pada bulan Januari tahun depan. Dan semoga nama Vano juga diambil oleh STY. Jika STY masih dipertahankan tentunya. Karena STY kan selesai kontraknya itu bulan Desember tahun ini. Tinggal tergantung Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk bisa melihat posisi dari STY untuk diperpanjang. Saya pikir memang masih layak lah untuk dia diperpanjang. Dan dia bisa menangani tim ini di bulan Januari ke Qatar untuk Piala Asia. Karena STY yang membawa tim ini lolos. Dan kita kembali ke Vano. Ya. Saya kira Vano ini bisa dimainkan di awal menghadapi Burundi oleh STY. Kalau bermain dengan 2 pemain depan, jadi bisa bermain dengan Dimas Derajat di depan, dengan formasi mungkin 3-5-2. Ya, dengan 3 pemain belakang bisa Fakhrudin, Elkan Bagot sama dengan Jordi. Kemudian ada 5 di kanan, entah mau main lebih dulu Yakub Sayuri atau Asnawi Mangku Alam di kanan, terserah bagi STY. Tapi di kiri ada Sain Patinama, mungkin bisa menggeser posisi Pratama Arhan untuk duduk di bangku cadangan. 3 di tengah ya, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Mark Klok. Nah, jika Ricky tidak dimainkan, bisa aja Dili Pali atau Vano ini turun bersama ke belakang sedikit, yang mendampingi Mark Klok dan Rahmat Irianto. Nah, kalau mereka Klok dan Rahmat Irianto agak lebih bertahan, posisi dari Vano ini bisa lebih ke depan untuk bisa membantu 2 pemain depan kan. Kalau dia bermain di tengah, ya mungkin dia lebih didorong. Nah, di depan itu Dimas Derajat dan mungkin Sadil yang bisa dimainkan. Kalau bermain dengan 4-3-3, bisa aja Vano dimainkan lebih awal bersama dengan Sadil dan Dimas Derajat di depan. Nah, Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rahmat Irianto bermain di tengah sebagai 3 gelandang. Dengan 4 back tentunya akan mengorbankan salah satu di antara Elkan atau Fakhrudin. Katakan Elkan dan Jordi Amat bermain, ya itu semua tergantung dari STY atau Fakhrudin dengan Jordi Amat. Di kiri pasti ada Sain. Sayang memang Sandi tidak bisa bermain ya karena cedera. Kalau ada Sandi kan lebih bagus. Tapi saya pikir sudah oke ya saat ini dengan ada pemain naturalisasi seperti Vano yang dipanggil kembali. Jadi saya pikir sudah lengkap. Ada naturalisasi dalam itu kan ada Mark Klok, ada Vano, ada Jordi, ada Sain. Kalau Elkan ini kan langsung, bukan naturalisasi tapi dia langsung menjadi warga negara Indonesia dan bisa memakai kostum tim nasional. Jadi dia tidak dihitung sebagai naturalisasi. Nah, kalau ada Sandy Walsh baru naturalisasi ada. Jadi saya pikir rame dengan pemain-pemain ini akan tampil melawan Burundi dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik sama seperti ketika kita tampil di friendly match atau FIFA Match Day menghadapi Curaçao pada September tahun lalu, di mana 2 pertandingan kita menang kan, di Bandung menang dan di Pakansari juga kita menang. Diharapkan bahwa melawan Burundi pun kita harus sama seperti hasil positif saat menghadapi Curaçao. Kita bisa memenangkan pertandingan dan saya masih meyakini ketika bermain di kandang sendiri dengan materi pemain seperti ini, kita bisa menang melawan Burundi. Ya. Karena secara peringkat juga Curaçao sebenarnya lebih bagus dari Burundi. Tapi toh kita bisa
menang. Dan Curaçao nantinya itu sedang merencanakan pertandingan FIFA Matchday ini menghadapi Argentina, menghadapi Lionel Messi dan kawan-kawan. Itu luar biasa ya Curaçao. Semoga kesempatan itu kita bisa ambil karena Menpora ya, mantan Menpora yang sekarang Wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali juga merencanakan untuk masih rencana katanya Argentina akan datang. Ya kita tidak tahu untuk di FIFA Matchday berikut. Ya kita tunggu. Tapi yang pasti di bulan Juni ya, itu kabar terakhir kita akan menghadapi salah satunya dengan Palestina. Itu yang ada. Nah, pertandingan kedua ini kita nggak tahu dengan siapa. Tapi Palestina di bulan Juni. Jadi Erick Thohir sebagai pelatih, sebagai ketua umum ya, dan juga STY sebagai pelatih di sini sudah sekarang merencanakan pertandingan-pertandingan penting untuk di FIFA Matchday ke depan sehingga tidak terburu-buru seperti saat ini. Sehingga akhirnya Burundi yang menjadi lawan. Nah, kalau berikut harus lawan-lawan yang punya kelas ya, yang lebih baik tentunya secara peringkat FIFA. Sampai di bulan September. Jadi bulan Juni sudah disiapkan siapa lawan kita dan bulan September sudah ada. Itu lebih bagus. Itu yang terbaik saya pikir ya, untuk menyusun lawan-lawan. Jadi kita sudah bisa tahu siapa lawan kita ke depan nantinya di FIFA Matchday. Namun saat ini fokus aja dulu melawan Burundi. Lewatin dulu pertandingan melawan Burundi dan kita tunggu ya dengan performa kalau Vano dimainkan, diberikan kepercayaan oleh STY untuk tampil di dalam starting 11-nya tim senior kita. Dan itu yang kita akan lihat kan. Ya, kita sama-sama berharap bahwa pemain Borneo ini ya, dengan tinggi 175 cm akan menampilkan permainan terbaik dia walaupun sudah berusia di atas kepala 3, tapi tetap dia masih memperlihatkan permainan terbaik ya, sebagai mantan pemain tim nasional Belanda U17. Oh ini dia di 2007 dia di tim U17 Belanda, nggak main-main. Vano sebelum dia dinaturalisasi yang bermain di sini dan dia pernah juga bermain di Bali United ya sebelum ke Borneo. Oke, sampai di sini dengan saya, tapi Anda jangan lupa saya ingatkan untuk ikut kuis dari Ardiles yang hadiahnya sepasang sepatu. Siapa atlet lari yang di-endorse, atlet lari putra ya. Kalau putri sudah kemarin, sekarang putra. Ya, Anda tinggal sebut namanya yang di-endorse oleh Ardiles. Itu gampang, buka Google aja atau di IG Ardiles Running, Anda tinggal follow dan pemenangnya nantinya akan diundi. Ya, akan mendapatkan sepasang sepatu seperti ini sepatunya. Wah, ini mantap. Oke, sepatu ini. Jadi tiap minggu akan mendapatkan satu sepasang sepatu yang kemudian akan diundi, nanti akan pihak Ardiles yang kirim, bukan saya ya yang kirim, pihak Ardiles yang kirim. Jadi kalau Anda mendapatkan hadiah itu jangan tanya ke saya kapan dikirim, saya akan langsung kirim nama-nama yang pemenang, nanti mereka punya urusan lah yang akan kirim. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.